Ya, baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, terlambat Kota gitu. Banyak ke kafe gitu ya. Apa itu? kalian lagi nonton Jerman ini kan? Ya. Ayo, Pak. Ya, baik. Pada pertemuan ini kita ya membahas sedikit ya mengenai yang namanya extra markup language gitu ya, base web language and accounting gitu ya. Jadi topik ini berkaitan dengan apa ya? Berhubungan dengan topik kita sebelumnya ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana evolusi ya evolusi dari teknologi informasi tersebut yang mempengaruhi perkembangan accounting ya. Begitu juga evolusi di topik yang kedua, evolusi dari teknologi internet ya juga berpengaruh terhadap pengembangan aplikasi akuntansi. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan melihat ya bagaimana perkembangan ini ya web language ya, artinya beberapa paket bahasa gitu ya yang mempengaruhi perkembangan accounting tersebut ya. Nah, dalam hal ini akibat dari perkembangan internet tersebut gitu ya dalam berbagai skala itu apa ya melingkupi dari skala global ya, baik itu data maupun juga informasi dapat disajikan ya untuk pembelajaran ya, untuk pemahaman dan juga untuk penganalisaan. Nah, sehingga perusahaan di sini ya baik itu per departemen ya atau juga per region atau juga per negara gitu ya, itu bisa apa gitu ya, bisa berkembang. Nah, sehingga memunculkan evolusi yang namanya berkembangnya ERP gitu ya, atau Enterprise Resource Planning gitu ya, atau juga berkembangnya ECM gitu ya. Jadi dalam hal ini merupakan bentuk kolaborasi intra maupun juga inter ya yang ada di dalam perusahaan ya, tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan ya. Jadi terkait dengan penggunaan mainframe ataupun juga PC gitu ya, atau juga penggunaan sistem operasi Windows atau juga Macintosh di sini gitu ya. Nah, di sini secara universal bisa memberikan makna ya, bahwasanya bagaimana upaya ya bisa kita menganalisa dengan mudah ya, kemudian juga bisa menerjemahkan ya di antara berbagai paket bahasa yang berbeda ya, karena dalam hal ini menggunakan beberapa apa ya beberapa piranti keras maupun juga piranti lunak, sehingga bisa memenuhi ya, bisa dengan mudah dibaca gitu ya. Sehingga dengan demikian harus ada yang namanya spesialisasi perangkat keras ya, dan juga perangkat lunak terkait dengan upaya mengolah data menjadi informasi tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini uh, extra markup language di sini gitu ya, atau juga extensible markup language didesain gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hal itu ya, untuk memenuhi kebutuhan hal itu, di mana extra markup language di sini digunakan ya sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dari suatu uh, dari suatu waktu gitu ya, dan juga extra markup language tersebut gitu ya itu mendukung ya evolusi tingkat tinggi dari pengiriman data ya, dan juga pengidentifikasian informasi dari piranti dari perangkat internet itu sendiri ya. Dan extensible markup language ini dikembangkan ya dalam kurun waktu beberapa tahun di sini, termasuk adalah bagaimana men-setting atau juga mempromosikan apa ya, mempromosikan produk secara efektif ya. Nah, ini besarnya peran dari extensible markup language tersebut ya. Jadi dengan kata lain, extensible markup language tersebut itu adalah suatu aplikasi gitu ya, dalam bentuk di area tertentu ya, baik itu di bidang sains, matematika, musik ya, religion, atau juga dalam lingkup bisnis lainnya ya. Dengan kata lain ya, bahwasanya extensible markup language
ini merupakan jenis ya pengembangannya berbasis bahasa ya yang berdampak ya dalam lingkup skala bisnis. Jadi dikatakan ini adalah evolusi gitu ya. Terutama dampaknya kemana gitu ya? Dampaknya kepada e-procurement gitu ya, atau juga e-commerce ya, atau juga memberikan pengaruh pada electronic data interchange ya, atau juga ikut memberikan kontribusi terhadap yang namanya sistem pembayaran elektronik. Nah, jadi ini perkembangannya. Baik, kemudian kita melihat di sini ya bagaimana ya kita lihat di sini bagaimana perusahaannya, terutama dalam bahwasanya extensible markup language tadi punya pengaruh pada evolusi, terutama dalam hal penyajian informasi pada perusahaan-perusahaan yang TBK misalnya ya, pada perusahaan yang TBK. Nah, di sini pada perusahaan yang TBK yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, ya, ini mengungkapkan informasi sepenuhnya, ya, mengungkapkan informasi sepenuhnya berupa pengungkapan informasi di mana bentuk dari pengungkapan informasi itu terdiri dari berbagai format, yaitu menggunakan beberapa file-file yang ada di dalamnya. Lantas file-file itu dikonversikan kembali, gitu ya, dikonversikan kembali apakah dia berbasis hypertext markup language, gitu ya, yang sebelumnya adalah extensible markup language, gitu ya, sehingga otoritas bursa efek dalam pemrosesan dokumennya ya, itu dengan mudah menampilkannya ya ke media maupun juga ke web gitu ya. Nah, jadi pada topik kita kali ini ya ingin melihat ya bagaimana transformasi data ya menjadi informasi gitu ya berkat perkembangan dari yang namanya internet ya dan juga beberapa piranti lunak ya. Sehingga dengan demikian output dari piranti lunak ya output dari aplikasi gitu ya ini bisa dibaca ya bisa bisa dengan mudah ya diketahui oleh khalayak umum ya. Nah, ini kita lihatlah ya bagaimana model dari gambar tersebut ya antara listed company ya dengan Osaka Securities Exchange sistem gitu ya. Bagaimana sistem pemrosesan dokumen tersebut dengan mudah ya mengkonversi format XML ya menjadi dalam bentuk hypertext markup language gitu ya. Jadi di situ terutama ya laporan keuangan ya. Laporan keuangan pada perusahaan terbuka ya lantas dipublikasikan oleh Osaka Securities Exchange nah dalam bentuk format berbagai format yang ada ya. Bisa juga prosesnya dilakukan secara manual ya, manual dengan menggunakan beberapa perangkat-perangkat dari extensible markup language tersebut. Dan file-file dari extensible markup language tersebut ya dikonversi ya menjadi bentuk hypertext ya menggunakan XLT atau juga ya extensible markup language tersebut gitu itu di forward ya atau juga didistribusikan ya menjadi bisa beberapa file-file dalam bentuk media gitu ya dan dicantolkan pada web ya atau juga www. Nah, sehingga apa sih keuntungan dari extensible markup language tersebut ya? Keuntungannya adalah ya bagaimana manfaatnya bisa menyajikan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh listed company tersebut gitu ya secara real time gitu ya. Pengungkapannya secara penuh secara real time dan didukung oleh dengan berbagai format gitu ya. Apakah menggunakan format yang sifatnya fleksibel, apakah dia formatnya PDF, portable ya, atau juga dalam bentuk format doc ya, atau juga dalam bentuk format XLS gitu ya. Nah, sehingga dengan hal ini manfaatnya secara menyeluruh evolusi dari extensible markup language itu adalah mengurangi beban cetak ya, mengurangi beban cetak perusahaannya, reduce paperwork. Nah, itu ya. Jadi dengan kata lain di sini perkembangan extensible markup language tersebut baik itu XML scheme atau juga XML namespace gitu ya
ini menjadi taksonomi ya. Ya, menjadi taksonomi berupa dokumen ya. Dokumen yang formatnya sudah dirubah ya, yang menjadi yang disebut dengan XBRL ya, atau juga Extensible Language ya. Di mana XBRL di sini taksonominya ya, mengikuti format tertentu ya, yaitu format yang sudah ditetapkan oleh international ya, International Accounting Standard ya, yang dalam hal ini sudah dipraktikkan di berbagai negara dan juga sudah dipraktikkan dalam berbagai level industri dan juga sudah sudah digunakan oleh berbagai perusahaan yang ada ya. Jadi dengan kata lain, XBRL taksonomi di sini baik itu dalam berbagai negara ya. Nah, dengan kata lain dengan mudah ya terdistribusi ya, tepat waktu ya, di saat menit ya, atau juga menggunakan detik malah gitu ya, dan merata ya, baik itu di kelompok industri atau juga kelompok industri yang tersebar dalam berbagai belahan negara. Nah, sehingga itu tadi ya, kriteria advantage-nya adalah real time disclosure of information ya. Dan ini banyak dipraktikkan di bursa gitu ya, baik itu bursa satu negara atau juga bursa di dunia gitu ya. Nah, ini benefit dari pengembangan dokumen berbasis paket bahasa dalam bentuk web. Nah, apabila kalau kita ingin melihat ya bagaimana rancangannya ya, taksonominya dengan struktur sebagai berikut ini gitu ya. Nah, di e-book udah saya berikan gitu ya. Nah, taksonominya dengan bentuk sebagai berikut ini gitu ya. Nah, sehingga paket-paket dari taksonomi tersebut gitu ya, itu mengandung beberapa elemen gitu ya. Jadi elemennya di antaranya dengan link sebagai berikut ya. Jadi dalam bentuk skema XML itu terdiri dari beberapa link-link sebagai berikut gitu ya. Dan taksonomi tersebutlah gitu ya, sehingga penyajian data laporan keuangan gitu ya, ini ya, penyajian data laporan keuangan terutama yang diolah oleh perangkat piranti lunak software tersebut ya, yang sudah dikembangkan oleh pihak ketiga ya, di mana pada pertemuan sebelumnya itu software yang dikembangkan oleh pihak ketiga ada kelompok kelasnya kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah gitu ya. Hingga third party software tersebut gitu ya, itu dapat menyesuaikan ya, yang sudah disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dalam hal ini yang diterapkan pada berbagai industri yang spesifik ya, dan juga berbagai item yang ada ya, sehingga taksonominya menghasilkan laporan gitu ya. Jadi laporannya berupa PDF file ya, atau juga hypertext markup language file, atau juga dalam bentuk Word file ya, atau juga dalam bentuk text file ya, yang bisa dengan mudah diambil ya, bisa dengan mudah di download ya, sehingga penyajian pelaporan keuangan di sini ini merupakan adalah sebuah dokumen instan ya, sebuah dokumen instan yang bisa digunakan sepenuhnya oleh para pengguna laporan tersebut ya. Dan dari berbagai bentuk financial statement report tersebut ya, apakah dalam format PDF ya, HTML atau Word file atau juga text file ya, di sini tentu saja di dalamnya berbagai elemen yang mengakar ya, ada beberapa akar-akar elemen ya, dalam bentuk grup ya, atau juga dalam berbentuk item, dan juga tentu saja adalah terdiri dari berbagai atribut yang ada ya. Kita ketahui bahwa saja struktur dari file itu apa ya. File itu terdiri dari kumpulan dari beberapa file gitu ya, atau juga file dari beberapa record ya, atau juga record terdiri dari beberapa bit ya, atau juga byte. Nah, sehingga atributnya berupa ID ya, period, unit, precision ya, atau juga entity supplement, dan juga skenario supplement tersebut tersaji gitu ya. Nah, itulah ya secara ringkas
ya materi kita di chapter 3 ini ya. Jadi kesimpulannya adalah ya bagaimana peranan ya pengembangan dokumen lebih lanjut ya, atau juga disebut dengan extensible markup language ya. Dan extensible markup language tersebut itu memiliki beberapa taksonomi ya, atau juga beberapa akar-akar yang ada di dalamnya, sehingga tujuannya adalah bagaimana mendukung kualitas pelaporan keuangan ya, atau juga kualitas informasi yang dihasilkan ya. Apakah informasi tersebut memenuhi kriteria, yaitu kriterianya adalah kriteria real time ya, kemudian juga fleksibel, dan juga kriteria reduce paperwork kepada para penggunanya. Dan ini tidak bisa dilakukan ya apabila evolusi dari extensible markup language itu tidak terjadi ya, atau juga dengan kata lain kita masih berada pada format yang tidak XML tersebut ya. Itulah kesimpulan dari topik yang tersaji pada chapter 3 ini. Baik, mungkin ada kita diskusi, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, bahannya udah saya berikan ya. Nanti boleh dibaca, dan juga nanti videonya saya bagikan untuk diulang ya. Ada kira-kira? Ya, baik, kalau tidak ada untuk itu silakan di absen Bapak Ibu yang hadir hari malam ini. Ya, ada. Sudah, Prof. Sudah Ya. di screenshot, Prof. Sudah hadir semua ya? Ya, baik. Ya, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja ya perkuliahan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Jadi ada tiga kali lagi ya. Iya, Prof. Ya, baik. Saya kira itu saja pertemuannya. Untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi